hadirkan hati, fokus pikiran, betul-betul memohonnya dengan amat sangat kepada Allah Jalla wa'ala, memohon yang engkau pinta. Barakallahu fikum. Itu adabnya doa dan insya Allah akan dikabulkan kalau demikian keadaannya. Selama nggak ada penghalang-penghalang doa yang lain. Jadi doa nggak semata-mata doa nggak tadi maknanya apa gak paham. Itu lalai. Itu nggak bakal diterima ya Pak. Jadi yang fokus. Misalkan antum memohon kepada Allah Jalla wa'ala rezeki yang halal, rezeki yang lancar. Itu doanya fokus. Betul-betul engkau hadirkan hatimu, engkau paham apa yang kamu lafalkan, yang kamu pinta, engkau mintanya dengan amat sangat kepada Allah Jalla wa'ala dan yakin Allah akan kabulkan. Sehingga hadir tuh hatinya. Baru ada peresapan doa. Akan dikabulkan insyaallah ya. Barakallahu fikum. Wadah insyaallah ya. Yang lain? Mau yang lain? Yang mana? Apa? Ini seriusnya. Serius. Harisi, daftar ayat, hadis. Enggak ada yang saya buang Pak, enggak ada. Kalau kemarin memang yang baik-baik memang kita baca ya. Selesai Pak, ini dari dasar isi itu. Ini setelah khatam Pak, diganti buku yang lain insyaallah. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan bisa menghatamkan kitab ini. Perjuangan yang luar biasa ya. Hatam. Gimana Pak? Saya lupa. Itu yang dilarang dan sebagainya. Yang sadarkan kanan kiri keduanya itu kondisi apa? Ada beberapa cara duduk yang memang dibenci, yang dimakruhkan. Salah satunya yang disebutkan ya bertelekan dengan satu tangan. Entah dengan tangan kanan begini atau dengan tangan kiri begini. Nggak disukai, hukumnya makruh. Yang ada yang juga disebutkan itikak. Itikak itu ada yang memaknakan sendean. Di mana? Di tembok. Ada yang memaknakan sendean menggunakan dua tangan, ada yang memaknakan sendean satu tangan. Itu berkaitan dengan masalah makan. Nabi SAW tidak pernah makan dengan cara itikak. Di antara mana itikak adalah duduknya itu miring. Jadi selonjor sambil tangannya miring begini. Sebelah kanan atau miring sebelah kiri. Gambar ya. Jadi kalau antum kayak di Majlis Arabi itu kan ada kayak hamparan itu ya. Ada wisada bantal ya. Antum sambil selonjor atau miring, yang ini bertelekan begini. Itu itikak. Itu ketika makan, tidak boleh makan atau dimakruhkan makan dengan cara seperti itu. Dipahami? Barakallahu fikum. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam bukunya Zadul Ma'ad. Wallahu a'lam bishawab. Ya apa? Kalau yang seperti tiduran itu nggak bisa. Yang tidur itu kan disunahkan kanan hadapnya. Kalau kita pakai kiri untuk mengimbangi yang bagaimana? Tidak apa-apa sih, enggak. Bukan perkara dosa. Dikarenakan tidur di lurus sebelah kanan itu hukumnya sunnah, enggak wajib. Dan itu secara medis juga lebih sehat katanya. Lebih bagus untuk tubuh. Bukan perkara kewajiban. Sehingga ketika kita
berat gitu ya. Sesekali sebelah kiri supaya enggak capek sebelah sininya. Enggak ada masalah. Bukan sebuah larangan. Bukan sebuah larangan. Karena ambil manfaatnya itu di tulang punggung di ringan. Iya, enggak ada masalah. Tapi kalau ke kanan terus sepertinya perlu perimbangan gitu. Nggih. Enggak ada masalah. Artinya itu bukan perkara yang wajib gitu. Adab tidur yang ditentukan Nabi kita Muhammad SAW. Gimana Pak? Ya, Tak pikir pertanyaan ini. yang pernah dijelaskan di pembahasan episode oleh Ustaz Agus, yang dilarang itu duduk emak-emak yang sandaran kaki tangan kiri, yang tangan kanan boleh. Yang mak-mak yang Jadi tadi saya jelaskan yang kiri itu boleh yang kanan. Kalau yang kiri tidak boleh karena itu duduknya orang Yahudi dan Nasrani. Insyaallah. Nah. Sudah? Cukup? Tentang hadis yang mayakulu idza watak itu. Apakah boleh kita itu menambahkan fawaidnya itu bahwa marah itu merusak akal? Iya. Di antara efek negatif marah bukan merusak akal, membuat orang tidak bisa berpikir jernih, nutupi akal sehatnya. Iya. Ya udah ngamuk gitu Pak, lali kabeh wis, blank kabeh wis, saking ngamuknya. Nah, makanya dalam pembahasan fikih cerai, jangan bercerai ya. Fikih talak, ketika ada seorang suami yang marah lalu menceraikan istrinya, itu dirinci. Kalau marahnya sampai pada tingkat akalnya ketutup, tidak sadar apa yang dia ucapkan, saking marahnya terus kata-kata anti tolik, kamu tak cerai, itu nggak jatuh talaknya. Itu akan ketahuan ketika dia sudah mulai tenang, diingatkan, tadi kamu mencari bojomu ya? Hah, opo? Aku masih cinta dia kok tak ceraikan. Marah-marah tapi gua menceraikan dia. Nah, kamu tadi ngomong cerai, enggak. Kamu sudah ngomong melafalkan, kami dengar kamu mengatakan tadi aku ceraikan kamu. Enggak, Anda ngomong kayak gitu. Jadi ya blank, itu nggak jatuh talak. Tapi kalau dia sadar apa yang disampaikan, jatuh. Yang penting ngamuk-ngamuk, nggak ada orang santai, nggak ada popo itu menjadikan bojone ya tuh. Gini ya. Namanya proses perceraian itu ada hal yang membuat dia emosi. Selama dia bisa mencerna apa yang dia ucapkan, jatuh talak. Juga perkara-perkara yang lain yang ditimbulkan oleh marah tadi, ketika dia betul-betul blank, nggak ingat apa-apa, ucapan-ucapan yang terucap dari perkara-perkara yang mungkar ataupun yang lain, tidak berdosa dia, dikarenakan dia sudah kayak orang hilang akal. Nah, itu nggak ada hukum. Tapi kalau disadar apa yang dia ucapkan, baru ada hukum. Hardcore. Itu adalah efek negatifnya orang marah. Bolehkah kita marah ketika kita di sumber airnya padahal kita tidak melakukan hal itu bukan menyebalkan dan janji membongkar orang lainnya. Bongkar-bongkaran. Hah? Ya, podo orang cilik kabeh lah. Marah ya mesti marah ya. Aibnya antum dibongkar sama seseorang, ya mesti ngamuk.
Tapi kan kita harus berpikir masak-masak, jangan sampai dengan itu kita melakukan tindakan bodoh atau mengucapkan kata-kata bodoh. Tindakan bodoh, tindakan-tindakan yang ada manfaatnya, yang ada kemaslahatannya, nggak ada gunanya. Gitu. Ada kalanya kamu jangan digubris. Karena kamu nggak demikian keadaannya, orang lain semuanya tahu nggak demikian keadaan kamu. Biarkan sudah, jangan diadain. Ada kalanya perlu kamu klarifikasi, tapi tidak perlu membalas, membongkar aibnya orang lain tadi itu, ngomper modelnya itu, jangan. Coba dong klarifikasi, gini nggak ada, itu nggak benar, wah selesai. Jangan sampai tindakan jeleknya dia, kamu bahas dengan tindakan jelek yang serupa. Jangan sampai tindakan bodohnya dia, kamu bahas dengan tindakan bodoh yang serupa, jangan. Tindakan bodoh, kamu bahas dengan tindakan yang elegan, yang berwibawa, yang bermanfaat. Ada kalanya dibiarkan, ada kalanya kamu klarifikasi. Mana ya? Barakallahu fikum. Dengan keadaannya masing-masing. Ada bongkar-bongkaran. Nah, itu melu dosa apa dosanya lah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Wis ya? Sono mana iki? Ayo. Itu dibahas oleh para ulama ketika menyebutkan hadisnya Rasul, ketika ada seorang sahabat yang mengatakan ausina, beri kami wasiatnya Rasul, mengatakan la taghdab, kamu jangan marah, dan mengatakan jangan mengerjakan asbabul ghadab. Disebutkan cukup banyak beberapa poin tips untuk jangan gampang marah. Yang pertama yang mereka sebutkan adalah mengetahui efek negatif marah. Dampak negatif yang akan dimunculkan oleh sikap marah ini tadi. Diingat baik-baik supaya kita teredam. Kita berlatih menahan emosi, mengontrol jiwa itu dengan iman, dengan amal soleh dalam keseharian kita, membuat jiwa lebih tenang. Berkatakan sifatnya orang yang bertakwa, sehingga dengan takwa Allah kerjakan perintah, jauhi larangan, dan berlatih. Barakallahu fikum. Yang berikutnya bersahabat dengan orang-orang baik. Nanti minta kepada mereka diberi tanbih kalau kamu sudah mulai emosi. Gitu. Pak, saya punya sedikit watak gampang ngamuk. Nanti kalau antum dan saya begitu, antum redam saya. Ketika antum berlatih akan diberi kemudahan untuk menghilangkannya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mau tanya tak? Nggih. Nah, antum lagi. Ada orang dia tuh ngomong kayak suka marah-marah, tapi dia nggak merasa marah-marah. Itu jadi kan mungkin juga sebagian tempat orang lain dikesan suka marah-marah, kalau nggak marah-marah. Tapi orang lain itu yang bicara dengan dia itu masa dia marah, tapi dia nggak sadar kalau dia lagi bicara kayak marah itu. Berarti perlu memahami karakter seseorang. Ada sebagian orang di sebagian tempat memang gaya ngomongnya kayak ngono. Gaya ngomong ngamuk, padahal kan ngamuk deh. Contohnya di daerah mana sih? Surabaya. Oh, Surabaya. Betul. Masa iya? Hah? Batak. Nah, artinya ada beberapa memang itu pembawaannya memang seperti itu. Nah, kita harus memahami wataknya seseorang tadi. Oh, kayaknya memang ngono, dia nggak marah. Kelihatan kalau gini nggak marah, kalau gini dia marah. Ngerti nggih? Ya, sehingga disesuaikan dengan pembawaan masing-masing orang. Barakallahu fikum. Kita harus tahu keadaannya masing-masing. Ya, kalau iki wong halus, masya Allah, Jawi tengah halus, dihadapkan dengan ngamuk tok erek. Padahal dia nggak marah, begitu gaya ngomongnya, jadi harus paham. Nah, kita yang punya gaya seperti itu harus bisa memoles sebagus mungkin supaya lebih halus, lebih sopan. Kitanya harus belajar, orang lain kita terkait dengan orang juga harus memahami karakter. Itu penting supaya jangan sampai ada suudzon dan segala macam yang justru merusak
hubungan. Mana ya? Berarti orang pesisir yang biasa melaut, ku banter ngomongnya itu. Karena dia biasa ngomong di mana? Di laut. Bunga-bunga gitu ya kawan. Ya dia biasa di laut ya gitu. Pas di daratan ke bawah. Pak. Sal. Iya Sal. Iki lapo ngomong-ngomong. Lu gak kamu. Oh begitu dia kayak ngomongnya gitu loh. Apa? Gak apa-apa. Lu kan kamu tak? Kakak kamu. Lah aku jelas apa toh ya? Aku tadi panggil toh ya. Lu kamu. Kakak kamu kok. Lah apa kok? Ya kayaknya begitu gitu loh. Nanti harus tahu karakter masing-masing orang. Nah, kitanya harus ketika diingatkan harus berusaha memoles, jangan sampai terlalu parah sisi itunya gitu. Paham ya? Allah a'lam bishawab. Ngomong ya, Pak? Nah, ngomong ya, Pak? Sebuah kemungkaran. Kalau sebuah kemungkaran itu berbaik-baik tidak bisa. Apakah tetap tidak boleh marah? Jadi biasanya kalau kita dengan marah, dia harus berhenti. Pilihannya mana? Apakah tetap dengan baik-baik atau dengan marah? Ya, pertama dengan cara baik-baik. Itu kan tahapan-tahapan dalam proses dalam mencegah sebuah kemungkaran. Ketika bisa dicegah dengan perkara yang lebih baik, itu lebih didahulukan. Tapi ketika enggak, atau memang orangnya enggak mungkin orang kayak Anda itu bisa berdemikian, fatal. Dia bisa marah. Marah loh ya, bukan kasar, bukan enggak. Rasul pernah marah ketika memberikan wejangan. Marah dia. Ketika ada sebagian sahabatnya panjang sholatnya. Dia sudah jamaah dengan Rasulullah SAW, pulang ke kaumnya, mengimami kaumnya. Panjang bacaannya, Masya Allah. Dan sebagian orang yang lagi sibuk ngurusi kebun kurmanya, lagi mengairi sawah, mengairi kebun kurmanya, ditinggal sebentar mau sholat. Selesai, kembali lagi. Terlalu panjang banget bacaannya ini. Hanya dia keluar dari saf, dia asal sendiri ngurus kebunnya tadi. Sampai ke sahabat tersebut. Dikira ya ini munafik ini. Dilaporkan kepada Rasulullah. Beliau marah-marah pada sahabat tadi. Marah beliau. Dikatakan sahabat yang meriwayatkan hadis, aku tidak pernah mendengar atau mengetahui Rasul marah di sebuah mau'izah melebihi hari itu. Marah besar. Beliau mengatakan inna minkum munafirin. Nadanya tinggi dan marah. Di antara kamu ada yang membuat umat lari. Di antara kamu ada yang membuat umat lari 3 kali. Ketika beliau menyebut sahabatnya langsung afattanun anta. Ini tukang fitnah. Marah beliau. Iya, ada makomnya masing-masing. Tapi makom yang semacam ini tidak hukum asal, tapi tertentu saja. Dengan keadaan tertentu dan makom yang tertentu. Jadi nggak mesti harus lembut. Ada lembut, ada santun, ada tegas, ada marah. Marah itu bukan caci maki ya, bukan kata-kata kotor, enggak. Marah. Jangannya tetap ilmiah dan bagus. Tapi nadanya tinggi, marah. Ini kado marah berarti kan, wah ini pelanggaran besar ini kesalahan fatal gitu loh. Sehingga beliau sampai marah. Kadang marahnya bukan dengan suara, tapi dengan perubahan wajah. Beliau langsung memerah wajahnya, marah, berpaling begini. Itu juga bisa. Banyak cara yang disebutkan dalam riwayat. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah.